Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah. Selamat datang di The Scream Channel, di mana tempat orang-orang bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya, baik itu sedih, senang, menakutkan maupun menyeramkan. Karena di The Scream Channel ini semua orang bisa mengungkapkan rasa dengan bebas. Dan bagi yang belum tahu The Scream Channel itu apa, jadi The Scream Channel adalah suatu akun YouTube yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin bercerita tentang paranormal experience, di mana di dalamnya terdapat cerita-cerita horor gitu yang menarik bagi kita semua. Jadi pada hari ini kita kedatangan narasumber yang dimana dia mempunyai banyak cerita horor yang menarik untuk kita dengarkan. Oke, silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Muhammad Sobari, asal dari Sokanjuk. Di sini saya akan berbagi cerita saya tentang pengalaman saya di dunia horor. Baik, terima kasih Kak Sobari sudah menjelaskan mengenai dirinya. Jadi bagi yang belum tahu paranormal experience itu apa, jadi paranormal experience adalah suatu kejadian mistis yang kita alami gitu di kehidupan kita sendiri. Nah, yang sering kita dengar tuh paranormal experience adalah istilahnya cerita horor. Nah, jadi Kak Sobari ini sangat banyak gitu cerita horornya atau pengalaman tentang paranormal experience-nya. Jadi sebelum masuk ke cerita, boleh dijelaskan dulu gimana gitu cerita singkatnya. Cerita singkatnya, saya pernah selama di suatu pesantren dan suatu bimbingan belajar, yang dimana di situ saya terdapat banyak cerita, yang salah satunya pernah ketemu dengan yang sering disebut budak hideng. Oh iya, bahasa Sundanya Ya, budak hideng. Dan di tempat buat saya bimbel belajar ini pernah sering terdengar kayak suara-suara yang mungkin aneh untuk didengar. Oh iya. Ya. Sebelum masuk ke ceritanya, saya juga punya cerita nih Kak Sobari. Jadi waktu saya sekolah, tepatnya kelas 12 SMA, saya tuh pernah gitu ya, kan kelas saya di lantai 4. Ya. Nah, jadi pas di lantai 4 tuh saya ke toilet sendiri gitu pas waktu jam pelajaran masuk. Nah, saya tuh ke toilet sendiri. Toiletnya ada 6 dan saya memasuki. Nah, pas-pasan di situ tuh nggak ada orang gitu. Jadi saya masuk ke dalam. Nah, saya tuh di dalam ya udah masuk ke toilet. Kayak ada suara yang apa ya, ketok-ketok pintu gitu. Iya, jadi kirain saya manusia gitu ya. Emang biasanya juga manusia gitu, banyak yang masuk. Tapi saya bingungnya kan pada saat itu semua orang pada di jam pelajaran nih. Jadi kok siapa ya gitu yang masuk ke WC. Saya langsung keluar ya buru-buru. Nggak buru-buru sih, gimana ya, kaget gitu gening pas keluarnya juga. Saya keluar, di keluar saya lihat semua pintu terbuka gitu, kayak nggak ada orang. Terus pas di kan ini tuh toilet 6 kan ada pintu untuk keluarnya. Nah, saya pas lihat di luar nggak ada siapapun gitu. Nah, ini apa ya gitu. Saya langsung ke kelas lagi gitu. Abaikan pas teman juga nanya kenapa Hilma cina gitu. Enggak, cek aku teh nggak apa-apa gitu dah, kalau diceritain kan yang kayak gitu mah biasanya apa gitu, katanya jangan diceritain ya kalau nemuin yang gitu. Nah, iya gitu. Dan satu lagi Kak Sobari, saya juga waktu asrama kan Kak Sobari nanti mau nyeritain asrama. Asrama ya. Nah, pas waktu asrama saya tuh pernah tahu nggak istilah santri kalong? Oh iya. Apa tuh? Jadi yang pulang pergi gitu ya, ngaji tapi pulang pergi ke rumah. Nah, saya tuh ngaji di suatu tempat pesantren. Kan rumah saya deket sama pesantren itu, jadi saya ngajinya pulang pergi, tapi saya juga masih disebut santri gitu. Terus pas kan saya tuh suka pulang pas bagian malam, pulang jam 10. Saya pulang sendiri. Nah, di situ tuh ada gerbang yang besar. Pas saya keluar, udah 5 langkah dari gerbang itu kayak ada suara apa ya? Kayu yang apa itu? Gimana sih bahasanya? Nakal besi. Bukan nakal, jadi diserebet gitu. Jadi treng gitu suaranya. Saya tuh nggak berani ya ngelihat ke tukang ngelihat ke belakang gitu, soalnya ketakutan sendiri. Padahal saya tuh bawa Quran gitu, cuman ya takut we gini ya, nggak bisa diiniin. Tapi itu mah pas waktu itu saya penasarannya, soalnya nggak ada orang di situ. Itu suara apa gitu ya, kata saya teh. Tapi gak apa-apa lah gitu, langsung dah, emang deket juga dari rumah, nggak terlalu jauh, langsung gitu. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu nggak ada cerita apapun lagi gitu, nggak ada cerita kayak panas dingin atau apa, alhamdulillah gitu. Kalau udah begitu. Sok sekarang kita lanjut ke cerita dari Kak Sobari
yang sangat menarik untuk kita dengarkan. Oke, silakan Kak Sobari, bisa dimulai aja. Baik, pertama cerita saya ada di sebuah pesantren di daerah Ibun. Saya di situ akhir tahun, yang dimana yang disuruh oleh ayah saya untuk pesantren kilat. Iya. Kilat. Nah, di suatu hari, pas malam hari, saya sedang menghafal untuk disetorkan pada subuh. Oh iya. Ya, setoran subuh. Jadi pas ketika malam hari itu saya sedang menghafal. Nah, saya sedang tiduran dan pintu kamar saya itu kebuka. Nah, di situ saya ngelihat ada anak kecil Itu posisinya Kak Sobarinya sedang sendiri atau sedang gimana? sendiri. Oh, di kamar sedang menghafal Ya, gitu. sedang sendiri menghafal. Di situ saya kaget ada anak kecil, Iya. kok ada anak kecil gitu. Soalnya kan yang pantauan saya itu nggak ada yang anak kecil Oh, jadi di yang kobong itu. di asrama Ya. itu Iya, seumuran kakak gitu ya? Ya, semuanya kakak, nggak ada anak kecil gitu. Nah, ini anak kecil siapa? Anak hitam lagi. Tapi yang ustadz-ustadz di situ punya anak nggak gitu yang anak kecil? Yang ada, tapi itu keadaannya udah malam banget. Oh, udah pada tidur berarti ya? Iya, bisa disebut udah pada tidur. Nah, di situ aku kaget kan, kayak ada anak kecil nih di depan Iya. gitu, kayak ada bayangannya. Nah, aku pernah ingat ada cerita katanya budak hideng, ya, yang dimana ada anak kecil ngewat gitu. Nah, di situ aku kaget kan, lumayan kaget. Nah, aku kayak mau nutupin pintunya gitu pakai kaki aku karena nggak takut, Oh, iya. karena takut gitu, Sampai ku kaki gitu ya Iya. didorong. takut. Habis itu kakakku kan di kobong kamar sebelah. Kakak apa ya? Kakak kandung aku. Oh, kok sama Iya. kakak kandung juga di situ Iya. mondoknya. Oh iya. Ya. Jadi habis itu aku nutupin pintu, kedengaran sama kakak aku, ditanya ada apa nih. Aku nggak jawab di situ, soalnya kakakku juga tahu dan dia juga bisa dibilang penakut ya. Oh, sama Iya, juga penakut iya, kakaknya. bisa dibilang. Jadi aku udah diamin aja. Nah, di pesantren itu ada cerita juga malam-malam kayak subuh dini hari gitu, aktivis, bisa disebut aktivis aku Iya. yang udah tua-tua itu. Dini hari nih dia pengen kayak minum air kelapa gitu, ada pohon kelapa juga di sana ya. Dia manjat kelapa. Nah, pas udah sampai kayak udah kayak diputer-puter gitu kan. Nah, diubah ke kelapanya ini Iya. tiba-tiba jadi kepala. Itu teh sama siapa? Sama yang itu? Aktivisnya itu, iya. Oh, itu aktivisnya emang bisa atau gimana? Maksudnya Saya punya nggak tahu, itu kemampuan? soalnya cerita dari atas ke bawah gitu. Oh, jadi cerita dari ini ke ini Iya, gitu. Oh, dari iya. cerita dari satu ke satu yang lain nyampe ke saya. Nah, Iya, terus gimana tuh? nah habis itu si kelapanya ini tuh dibuang gitu. Kayak kagetnya juga. Oh, jadi ya. pas lihat kepala langsung dibuang Ya. gitu. Habis itu sama pemimpin pesantrennya kayak katanya itu disentil gitu, kayak setannya itu buat nggak di tempat itu gitu. Oh, Ya, habis itu pesantrennya itu udah lumayan aman, kecuali yang budak hideng yang aku temuin ini. Oh, iya. Ya. Nah, di situ di pesantren ini sekarang saya belum kesana lagi gitu, jadi belum tahu apa kelanjutannya. Tapi Kak Sobari, sebelum Kakak melihat budak hideng itu, apakah ada sebelumnya ada apa gitu? Berarti kalau belum pernah lihat sesuatu berarti itu teh yang pertama gitu ya? Ya, itu yang pertama banget di pesantrennya juga. Kayak ya kan aku mau setoran juga kan, Iya. setoran buat itu ngapalin juga. Dan aku nggak berani cerita ke kakakku sampai sekarang nih. Oh, sampai sekarang Iya, belum tahu. belum Oh, tahu. nanti di video tahu tuh. Belum tahu sampai sekarang. Dan ya segitu aja kalau yang di pesantrennya itu ya. Oh, kalau yang di Ya. pesantren seperti itu berarti ya. Ya. Nah, setelah kejadian itu apakah ada sesuatu misalnya sakit atau Oh. sering melamun? Ada nggak tuh, Kang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Alhamdulillah Oh. Ya. Kan biasanya tuh kan kayak temen aku nanti pas temen aku namanya dia tuh pernah ke suatu tempat. Nah, dia tuh ada sesuatu lah gitu yang mistis-mistis. Nah, pas pulang teh langsung sakit gitu, langsung Oh. panas dingin. Nah, bahasanya tuh kalau bahasa Sunda kaentepan gitu, tahu nggak kaentepan? Enggak. Oh, enggak. Nah, Ya. kaentepan itu adalah suatu yang ketika kita sudah melihat sesuatu
kita ada efeknya gitu ke Oh, kita. Jadi iya, kita iya. sakit atau apa. Nah, itu teh namanya KN depan, Kak. Jadi ilmu baru juga kan? Iya, iya. Oke, sangat menarik sekali ya untuk cerita yang pertama mengenai apa budak Budak hidung, hidung gitu ya. ya, Sundanya budak hidung. Oke, masih banyak lagi Kak ceritanya? Ada saya mengikuti bimbingan belajar Iya. ya di suatu asrama juga. Jadi saya itu asrama 3 bulan di sana awal bulan. Pas awal bulan ini cerita teman saya ya sebelum angkatan saya datang. Saya Yang ada dulunya gitu ya, ya, yang udah di situ. yang ada duluan. Dia cerita ke anak-anak ini kayak nongkrong gitu bahasanya. Oh, Pas iya. lagi nongkrong bahasa Sharing-sharing. ya. Pas lagi cerita itu dia bilang dia kan awal bulan di sini. Gua awal ke sini nih. Gua ada cerita nih buat kalian ya. Tapi itu benar gak tuh ceritanya? Kan biasanya ada yang cuma nakut-takutin aja atau Dia bilang pas hari kedua dia datang gitu kayak iya gitu. Soalnya dia juga sendiri yang di situ. ngalamin. Ya, dia awalnya juga di situ sendiri. Jadi anak-anak lumayan percaya. Ya. Iya, terus gimana tuh horornya? Pas dia apa ya? Dia bilang dia sehabis sisa ngaji nih. Ngaji gitu. Ngaji kan kayak habis sisa itu ngaji lumayan gelap kan, dan Iya, pasti posisi gelap. dia pasti lagi sendiri juga di situ. Nah, dia lagi ngaji nih, ada kayak ngedenger suara orang langkah gitu di lorong kamarnya gitu. Oh, dia lagi ngaji gitu sendiri Iya. di kamarnya, terus ngedenger suara yang jalan. Iya, jalan. Awal-awal dia kayak nganggap bodoh lah, Oh kayak iya, kayak tikus Iya. mungkin ya gitu. bodoh amat gitu. Pas makin sini dia makin lumayan dikencengin. Bacaannya. Ya, sejalannya juga makin cepet kata dia. Ya, makin dikencengin lagi dia kayak si jalannya itu jadi kayak lari gitu. Jadi dia juga Oh, lumayan jadi kaget kayak- gitu. Pas dia berhenti sekali gak ngaji, soalnya juga langsung ngilang. Aduh, Ya, terus dia coba ngecek nih keluar, coba ngeliat buka pintu kamar. tapi berani juga ya Iya. dia ngebukain pintunya. Buka pintu kamar pas dibuka kosong nih. Nggak ada apapun, Ya, nggak ada terus dia mikir gue mau tidur aja nih. Gue udah capek kayak seharian gitu sendiri juga ada begituan. Nah, pas udah pintu kamar kunci ditutup, dia baik tidur, dia kayak posisi nunggu ke atas gitu kan. Terus dia kayak dengar ada suara yang buka engsel pintunya. Oh, yang gitu. crack gitu. Ya gitu, kayak buka gitu kan posisinya kunci kayak ketahan gitu sama Iya. kuncinya. Nah, dia kaget dong kayak aduh apaan lagi nih. Ya kayak gue capek gitu. Ya dia istirahatin aja gitu, bodo amat gue Nggak pura-pura nggak ngedengerin. iya ya, bantal saking pakai bantal takutnya. gitu. Ya. Nah, habis itu beda-beda cerita nih ya. Habis itu Tapi itu yang bentar ya, Ya. pas yang langkah gitu jalan, itu teh suara jalan aja atau sambil ada suara anak kecil atau gimana? Langkah aja. dia bilang suara langkah aja gitu. Oh. Ya. Iya, terus gimana tuh cerita yang tadi yang beda lagi kata Kak? Terus beda yang lagi itu kita lagi nongkrong di atas kayak ada kan kita lantai tiga lantai asramanya itu. Iya, tiga tadi. Lantai pertama buat kita makan, lantai 2 asrama kita, lantai 3 itu kayak masih dibangun gitu kayak masih kosong baru gitu. dibuat gitu, Iya. yang belum beres bangunannya. Ya, tapi sudah ada jalan buat ke atasnya gitu. Ada Jadi tangga. anak-anak sementara ya. Jadi anak-anak inisiatif buat nongkrong nih. di atas. Ya, di atas. Nah, pas lagi nongkrong kayak hub gitu, nongkrongnya gitu, gitu. Oh, Ya, hub. Nah, si yang tadi yang awal cerita itu, dia orang Tangerang nih. Ada temennya juga orang Tangerang. Sama gitu. Iya. Orang Tangerang sama orang Banten. Maaf. Iya. Ya, sama orang Banten. Nah, dia duduk berdua nih. Kita lagi ngobrol biasa aja, beda topik ya. Iya, Ya, terus gimana? nongkrong di situ. Nah, ketika lagi nongkrong, pas akhir nongkrong, dia dua orang ini yang awalnya ini masuk, yang Tangerang tadi, Yang sekarang yang nyerita tadi. Ya. Iya. itu sama orang Banten. Mereka bilang ke kita, kalian nggak cewek nggak tadi? Ya, kita kaget. Di mana dong? Soalnya nggak ada cewek di situ, cowok semua kan. Nah, kita kaget. Emang ada cewek? Di bawah mana itu? Di depan pintu. Mereka juga kayak masih awal-awal biasa aja buat biar nggak nakutin kita. Iya. Soalnya masih ada cerita awal yang tadi. Nah, Itu posisinya masih Isya apa gimana? nggak udah Apa kayak jam beda? 9, jam 10 Oh, gitu. udah Ya, larut malam banget udah ya? larut malam ya. Mm. Pas lagi pas masih diceritain nih ceweknya di sebelah mana, di pintu katanya pas mau naik tangga. Pintu, Nah. berarti pintunya pintu mana? Pintu lantai Pintu lantai 3 pas mau naik tangga. 3. Iya.
kita kan masih posisi di atas tuh, Iya. nongkrong gitu. Terus pas mau udahnya cerita yang tadi yang kepala itu ada cewek nongol. Mm-mm. Nah, si yang dua ini bilang katanya ada cewek nongol di depan pintu. Terus kita nanya dong, Iya, di mana iya berarti? di mana, terus kayak gimana bentukannya. Terus mereka bilang di pintu kayak gitu, nongol gitu Ah. kepalanya setengah Terus segini. itu pas anak-anak nanyain gimana bentuknya, itu tuh Iya, baru ngetawain iya, atau enggak kayak serem, ikut nanya serem gitu? serius, nanya Oh, serius oh, ya. lagi posisi Ya, serius. kita juga kaget kan, beneran lu kayak gitu kan. Iya. Terus kayak gitu Pas gitu. dicontohin gitu, Iya, anak-anak lari nggak? Enggak, kayak wah, udah gak bener Oh, nih iya. ya. Nah, beda rasa iya, gitu ya. Iya. Terus yaudah kita balik aja dulu gitu. Mm-mm. Ya udah. Kan habis itu pas kita balik turun ke bawah kan. Iya, Nah, pintunya itu dikunci. dikunci. Ya udah tutup dikunci. Nah pas kita balik, Jadi semuanya ngedadak turun tuh Iya. ya. Pas cerita itu Heu ke bawah dulu Iya, gitu, iya. udah gak benar gitu. Iya, iya. Oh iya. pas Dikunci terus pas gimana? habis dikunci kan anak-anak udah pada ke kamar nih, udah pada mau TW tidur gitu. Mm-mm. Nah pas kayak jam 11-an kan aku masih main HP sama temen aku bertiga. Iya. Nah, jadi setelah kejadian itu, setelah mereka tahu bentuknya bagaimana gitu ya, Ya, terus gimana tuh anak-anaknya? Maksudnya setelah ngedengerin cerita dari yang dua tadi gimana tuh? Turun apa gimana? kan di situ anak-anak kaget nih, Hmm. kayak emang ada gitu kayak beneran gitu ada ya. Soalnya yang di siang tanggalnya ini pas awalnya juga ada kayak ngasain gitu yang tadi Iya. aku bilang dari. Nah habis itu kan kita kayak turun gitu kayak mau bodo amatin juga ya. Mm-mm. Pas turun kan kunci, kita kunci pintu yang mau ke atasnya kan udah dikunci. Mm-mm. Semuanya turun. Ya udah turun semuanya tuh, udah kita masuk ke kamar masing-masing. Aku sama yang orang Banten. Mm-mm. Yang nyeritain tadi berarti ya? Ya sama Banten karena satu kamar itu 2 orang ya. Mm-mm. Ya maaf. Pas kayak jam 11-an gitu, aku denger nih, aku denger kayak ada orang yang naik tangga gitu. Nah, terus aku kaget. Aku mau bilang ke yang Banten. Yang Banten itu. Ya, dia udah tidur. Oh, Nah, ya, terus habis itu kayak aku netok kamar nih satu-satu, ada yang masih bangun gak gitu. Ada yang masih bangun gak? Atau gua ke atas nih. Nah, ada satu orang juga temen aku ya di depan kamarnya aku banget nih. Terus aku temenin gue baik ke atas. Itu katanya soalnya gue denger kayak gak enak itu soalnya ada yang ke atas. Nah pas kita ke atas dia ini mau gitu Iya, ya, iya. disuruh nganter teh. dia mau. Mm-mm. Pas kita ke atas aku kaget sama dia. Kok buka sih gitu ya. Si dianya Wah, juga tadi kaget kan udah dikunci ya? Iya, dan si kuncinya itu bukan di kayak kan kalau di pintu itu kayak di dalamnya. Ini di luarnya gitu kayak ada yang ngebuka terus nyimpen ke luarnya gitu. Oh, jadi asalnya kuncinya di dalam Iya, dalam iya. ya. Terus jadi ada di luar di Iya. sana. Di situ kita kaget. Tapi Terus pas dicek ke atas ada orang nggak? nggak ada. Kita kalau yang lagi di situ nggak ada. Oh. Nah, kejadian itu kita belum pernah kayak ngasih tahu lagi ke yang lain. Terus kayak mau nutup itu biasa aja gitu. Kayak gitu kayak ada ketakutan dikit gitu. Tapi diusahain Iya. nutupin gitu ya. Buat itu. Nah, habis itu singkat cerita esok harinya kita lagi nongkrong tapi di kelas kita. Ya, di kelas kita itu ada ceweknya 3 orang, terus ada cowoknya juga Iya. yang 11 orang itu. Nah pas kita mau balik kamar masing-masing, kita kan di kelasnya itu habis kayak canda tawa gitu, berbagi cerita juga. Sama cewek juga Ya, itu kan semuanya. berbagi cerita. Nah terus pas kita balik kamar, kita udah mau balik kamar, si cewek bilang, ada cewek satu bilang, lihat tangan gue ini biru-biru tangan aku. Biru-biru gimana? Kayak apa ya, kayak bukan tanda gitu tapi birunya gitu kayak nempak gitu. Oh iya. Iya, kayak nempak gitu biru-birunya itu. Nah kita kaget nih, ada yang kaget. Kenapa? Oh iya kita tadi habis kayak canda tawa gitu, kayak berisik malam juga. Kan biasa habis canda tawa itu kayak habis isa gitu, kayak main malam gitu ya. Nah di situ ada inisiatif yang paling gede kayak ketuanya gitu ya. Kayak ada yang mau gadang gak malam ini, takutnya dia takutnya kesurupan gitu atau ada apa. Nah di situ kita gadang nih, ada 3 orang ya. Yang gadang tuh 3 orang. Iya. Nah
gadangnya itu aman pas dari jam 3 itu sampai jam 3 pagi. Nah pas kayak mau setengah 4-nya itu kayak itu apa ada kita udah mau balik nih, soalnya udah mau kayak subuh gitu, besok harus bangun pagi. Jadi tidur gitu. Iya, pas mau tidur baik sama aku lagi ini yang kayak aku kira aku nggak denger juga. Ada lagi gitu kayak orang yang ngetok kan di pas mau naik ke tangga aku ada besi buat penjangganya gitu, kayak buat pegangannya gitu, kayak ada yang ngetok gitu Ke besi itunya. iya. Nah gitu, terus pas aku ke kamar yang satu lagi, lu dengar nggak yang aku gadang ya, yang pas gadang, lu dengar nggak ada yang ngetok lagi, gue juga gedeng, mau lihat lagi nggak? Iya, aku bilang mau lihat lagi nggak? Yaudah kita lihat. Nah pas dilihat aman, pintu atas tuh, ya udah aman deh. Iya. Nah abis itu yaudah kita balik aja dulu gitu. Jangan cerita juga nih, udah bahaya banget sumpah. Yaudah kita di situ santai aja dulu. Masih bertiga atau Kita udah balik kamar, soalnya mau tidur. Ya balik kamar yaudah. Singkat cerita, kita di situ udah kayak 1 bulan. Iya. 1 bulan di situ. Kita dipindahin. Yang pertamanya kan sama kitanya itu kayak di perbukitan gitu. Iya. Kita dipindahin kayak ke daerah kota. Oh, jadi ke daerah yang lebih kota. Itu dipindahinnya semuanya atau beberapa orang? Semuanya dulu. Terus yang perbukitan itu kosong gitu? Kosong. Oh, dikosongin. Ya, dikosongin dulu. Yang katanya itu buat gelombang 2. Oh, yang gelombang 2 dikesanain berarti ya ke yang di perbukitan itu. Nah, kita pindah nih semuanya. Pas kayak udah pilih kasur, udah pilih tempat rumah gitu. Nah, pas udah diberes-beresin lah ya. Kita kan pindahnya siang tuh kayak jam 1 jam 2 soalnya. Yang Tanggerang tadi. Kan kamar mandinya itu ada 3 kamar mandi. Yang 1 kamar mandi ada WC-nya, yang 2 ini buat tempat mandi doang gitu, kayak nggak ada buat tempat WC BAB gitu ya. Nah kan kayak ngatai 3 gitu, yang WC-nya itu ada WC-nya itu paling ujung di lantai 3. Enggak, ini 2 lantai. Oh iya, 2 lantai. Ini asamanya kayak balaks gitu, jadi nyatu cowoknya itu nggak per kamar. Oh jadi besar gitu. Iya, jadi besar disatuin. ya jadi besar gitu. Kayak balaks gitu ya. Nah pas soalnya itu kan pada mau mandi nih. Nah si cowok yang Tanggerangnya itu tuh kan mandi di tengah. Terus ada temen aku yang dari Medan, dia di WC, lagi di WC kayak mohon maaf ya, lagi ngerokok ya. Oh di WC ngerokoknya, kenapa di WC? Soalnya udah kebiasaan anak-anak sih. Oh tapi bukan larangan gitu, nggak boleh ngerokok, jadi maksain di situ. Oh enggak, aman. Iya, terus gimana tuh ceritanya? Terus di WC kan kayak si yang Medannya ini juga mau mandi juga kan. Nah pas si orang Tanggerang ini lagi mandi, dia kayak kan ditutup tirai yang buat mandinya itu. Nah di situ dia ngeliat kayak ada yang orang lewat pakai baju putih doang. Bentukan muka kayak bentukan badan gitu nggak kelihatan, pokoknya ada orang yang lewat putih. Putih Ada doang. Warnanya gitu putih. Iya, putih. Tapi kan posisinya itu ditutup kan tirainya? Iya, tapi kayak ada selahnya gitu. Nggak tuh. Kirain cewek yang kalau kan misalnya kalau ditutup tirai yang lewat tuh jadi hitam gening. Oh, enggak. Itu mah jadi di celah-celahnya. Iya, di celah-celahnya ya ada yang putih. Nah, si yang di WC tadi, si pintunya itu kan nggak ditutup nuh. Kayak setengahnya kebuka gitu, soalnya masih awal juga kan. Dia juga kayak ngeliat gitu ada yang diem. Diemnya itu di depan si yang WC mandinya itu. Nah, diem di situ. Tapi si yang Tanggerangnya itu dia bilang kayak dia itu kayak ngelewat ke lu gitu. Kayak ngelewat ke mana? Iya kan si yang putihnya itu jalan. Jalan. Oh iya. Nah, si yang WC dia bilang dia diem di tempat di depannya si yang Tanggerang ini lagi mandi. Nah, habis itu kayak bilang dong ke anak-anak, ada yang ke kamar mandi gak? Ada ke kamar mandi gak gitu. Anak-anak juga kaget, aduh apaan lagi nih pada hari pertama udah begitu ya. Oh, udah dimulai dengan yang cerita kayak gitu ya. Anak-anak kaget juga dong. Terus yang yang Medan ini kayak ngeliat bentukannya kayak temen aku, tapi si temennya aku tuh lagi istirahat gitu, lagi tiduran gitu di kasurnya. Lu tadi ke kamar mandi ya? Si temen aku bilang, kagak gua dari tadi di sini gitu ya. Kaget. Ya, terus siapa tadi yang di kamar mandi gitu. Oh, berarti yang di kamar mandi itu nggak tahu siapa ya? Bukannya yang di kamar mandi tuh orang Tanggerangnya?
Ikan kan Dua kali. enggak, kan tiga kamar mandi nih. Mm-mm. Nah, ada yang kamar mandi itu di ruang Tangerang, Mm-mm. yang satu lagi ruang Medan yang di WC yang ada WC-nya. Oh iya, yang itu mah mandi aja, yang Ya, Tangerang mah. yang diamnya itu di depannya. Kan ditutup ya di depan ayahnya gitu. Mm-mm. Kayak di depan yang mandinya gitu. Iya iya. Bukan di pas di dalamnya gitu, Mm-mm. beda. Mm-mm. Di luar tirai berarti ya? Ya. Nah, kan hari itu kita kira udah aman nih. Mm-mm. Kita kira udah aman, kayak udah bodo Udah amat aman ini lah di kota canda-canda. ya. Iya, canda tawain aja. Pas malam kita kayak lagi ngumpul di kan kasurnya itu juga gitu, kayak samping dua. Nah, kita di tengah kan kosong kayak buat nongkrong di bawahnya gitu, kayak duduk-duduk gitu. Bisa. Nah, di situ pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, kayak dengar gak kayak ada suara air mancur. Itu yang ngomong pertama siapa tuh? Temen aku kayak ada yang kayak ada orang lagi, ada yang dengar kayak suara air mancur gitu. Kita ya ke WC ada dong, tapi pas WC kebun itu kayak baru mati. Oh, dicek gitu, pas dicek. Pas dicek baru mati. Padahal kan sebelumnya itu anak-anak ngokok juga ya di situ ya. Pasti bau rokok gitu ya. Iya, tapi ini bau mati gitu. Terus kayak ditutupin tuh. Pas Pintunya. ya ditutupin, terus yang siklanya juga ditutupin. Pas balik ke mau kayak pada itu lagi, lampu dimatiin kan? Lampu dimatiin, terus matiin aja lampunya katanya, kita mesti istirahat aja nih. Iya. Udah amat lagi dah, udah. Hari pertama ya, iya, istirahat. Pasti itu hari pertama kayak habis itu kayak kita kayak lagi buat masing-masing gitu, kayak main HP masing-masing, kayak nonton video YouTube masing-masing. Asik sendiri. Iya, asik sendiri. Si pintu kita buat masuk ruangnya itu kayak ada yang di engselnya itu kayak gitu lagi. Iya, gitu. kayak mau ngebukain engselnya itu. Itu semuanya ngedengerin. Ngedenger banget sumpah. Yang tapi posisinya nggak ada orang gitu di situ. Iya, jadi semuanya lagi di dalam. Iya, di depan pintu, di depan kamarnya masing-masing, yang si Ahmed juga gue takut banget mau sampai kayak bahasa kasar gitu ya dia keluarin. Terus abis itu di situ kayak kita udah kayak pada kaget gitu. Kita jadi ngumpul ke satu pojokan gitu yang ada orang Medannya itu. Soalnya dia paling takut gitu ya. Tapi menurut aku sih kayak biasa aja gitu, kayak orang yang doang pasti udah terjadi gitu. Biasa. Ya. Terus habis itu kayak malam itu kita skip banget, tapi kita tidurnya kayak dempetan gitu. Dempetan pada deket-deket ya. Nah, skip hari itu, hari berikutnya ada lagi. Ada cerita lagi. Iya. Ya, itu mah setiap hari kayak dibuntutin apa gimana tuh? Gitu, soalnya kita kayak awal datang juga kan di yang barunya ini. Soalnya kayak udah 1 bulan gak ditempatin. Oh, yang di kota itu Iya. tuh kirain teh udah yang di kota lebih aman gitu ya. Iya. Lebih ramai padahal harusnya ya. Makin. Mana ini mah makin setiap hari jadinya. Nah, di situ kan kayak hari keesokannya kita lagi nyantai-nyantai nih malam. Kita lagi di luar kan, si asamanya itu kayak bentuk huruf U juga lagi ya. Iya. Huruf U lagi. Jadi huruf U gitu. Asama kita di sini, kita lagi nongkrong di sini. Oh, jauh berarti ya? Ya lumayan. Asama di sini tuh ada kayak ruangan lagi di sininya, tapi pintunya itu dari jeruji gitu. Bukan jeruji besi ya. Kayak besi apa ya? Di yang besi toko-toko yang naik turun. Oh iya. Kayak hordeng tapi dari besi gitu. Iya. Nah, di situ tapi bentuk pintu. Nah, aku lagi nongkrong nih di sini sama yang orang Medan. Terus ada lagi anak cowok sama cewek berdua biasa pacaran. Enggak pacaran juga sih, kayak PDKT gitu awal. Lagi PDKT. Ya. Nah, di sini aku dua ini sama orang Medan kayak denger gitu, kayak suara ada yang ketok-ketok terus sama orang manis yang gitu. Di pintu besi yang aku barusan bilang. Di situ pertamanya aku nanya ke dia dulu ya. Lu denger enggak barusan ada yang ngasih? Lu juga denger, gue kira kagak gitu. Kayak gue kaget juga gitu.
sama gitu, sama-sama denger. Tadinya tuh si yang orang Medan bilang tadinya gue nggak bakal cerita dulu gitu, soalnya kayak takut gue doang yang denger, jadi biar aman juga ke anak-anak. Gue juga denger. Terus habis itu aku cerita ke yang duaan tadi, kalian denger nggak kayak ada yang suara nangis sama suara ketuk-ketuk gitu? Dengar gak tuh yang berdua itu? Iya. Mereka bilang enggak katanya. Oh, iya. Berarti itu mah suaranya khusus buat orang-orang yang jomblo mungkin. Sampai nggak dengar atau nggak tahu keenakan gitu yang berdua sampai nggak dengar suara-suara mistis. Aku juga nggak tahu ya. Soalnya mereka kayak ngebahas topiknya berbeda juga. Iya. Terus, tapi posisinya pas kakak sama yang orang Medan tadi lagi ngebahas apa tuh? Kita yang lagi atau ngobrol biasa? Lagi biasa ngobrol biasa aja. Sama. Tentang pribadi juga. Ya. Terus habis itu kita cerita dong ke yang dua tadi kan ngedengar enggak gitu. Terus pas balik kita mau cerita nggak gitu ke yang itu. Soalnya takut pada itu kaget, juga pada takut ya. Kita cerita aja katanya, soalnya takut emang mereka dengar juga. Kalian enggak. Iya, mereka nggak ngedenger kayak kita udah cerita dulu. Kalian ngedenger tadi ada suara nangis sama yang itu dari pintu sebelah. Kagak nih. Tapi posisinya lebih deket sama siapa? Yang pintu harusnya pintunya deket sama yang asrama kita bawah kita ini buat kita tidur. Oh, enggak, maksudnya yang pintu besi itu dekat sama yang cewek sama cowok atau lebih dekat sama kakak? Sama kami. Sama saya. Yang sama yang orang Medan. Iya, sama yang orang Medan itu. Terus hari kedua tuh. Hari ketiganya ada lagi nih. Ada lagi. Iya. Astagfirullah. Tapi itu pas hari ke-1 sama hari kedua nggak ada yang niatan buat pulang duluan gitu? Udah takut banget apa gimana? Pada pas hari ke-1 sih yang orang tanggal ini kayak udah nggak kuat gitu. Pengen cepet-cepet pulang, pindah tempat gitu ya? Pengen udah bodo amat dah. Gue daripada gini gitu. Gak bisa. Gak tenang gitu ya? Iya. Pas hari ketiganya siang aku sama teman aku lagi istirahat juga nih. Itu kejadian mau ke malam kayak jam 6:30. Iya. Mau ke malam gitu. Nah, di situ kan si pintu WC-nya itu kebuka. Aku nyium bau mati sama temen aku. Beda lagi. Ada beda apa? Bukan orang Medan. Ya, bukan orang Medan lagi. Nah, aku nyium bau mati sama nyium bau nggak gitu? Ya udah, gue nyium juga nih. Mau bilang anak-anak nggak? Ya udah nanti dulu aja. Kalau ada yang lebih kita bilang ke anak-anak. Ya udah. Yang ini matahan dulu gitu yang bau melati mah. Biar nggak tahu kayak 3 hari gitu. Berturut-turut ada gitu ya. Terus habis itu kan yang si pintu WC-nya itu kosong kan, nggak ada yang nempatin di situ, kayak nggak ada yang ngokok, nggak ada yang mandi gitu. Nah, si WC-nya si kerannya juga ngocor lagi nih. Waduh, udah sendiri gitu. Ya udah bahaya nih, kata aku di dalam. Waduh, udah bahaya nih, temen-temen pasti pada panik lagi. Terus si temen-temennya juga denger nih, denger lagi. Cuma denger semuanya yang keran mah. Ngedengar pasti pada panik juga kan. Nah, terus kata aku, kita coba diem aja di situ ya. Mau gimana? Ada yang mau ngokok lagi nggak di situ? Ya udah, ada nih. Ada yang rela gitu ya? Iya, ada yang rela. Yang berani. ada yang nemenin juga. Kerannya ditutup, terus kita kayak udah ngokok-ngokok gitu, udah santai gitu, udah aman, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, kita di situ 3 hari di situ kan kayak ada sesuatu gitu, paranormal experience-nya ada gitu. Banget itu ya. Hampir setiap hari berarti ya. Pas langsung datang 1 hari, 2 hari, 3 hari semuanya ada cerita. Aku dari cerita yang ceweknya sih aku nggak tahu denger ya. Kayak cerita dari kamar ceweknya nggak tahu terbuka gitu. Nggak curhat semuanya gitu, tapi mungkin ngalamin juga ya. Iya, harusnya sih ada. Iya. Terus habis itu kita di situ, kita ada yang dipindahin lagi, anak SMA doang. Pindahin kemana tuh? Ke yang Perbukitan lagi. Yang dulu. Iya. Tapi menurut Kak Sobari sendiri lebih serem di Perbukitan atau di yang kota? Vibes-nya itu sih lebih serem di Perbukitan gitu, kayak wawa gitu, sapi-sapinya. Lebih banyak pohon-pohon gitu ya. Nah, tapi kisah seremnya lebih serem di mana? Di kota. Iya, di kota yang kita. Iya, di kota mah hantu-hantunya juga lebih elit gitu ya. Lebih keren ini gitu. Kayak langsung gitu. Kan kalau di
aku sendiri belum pernah tahu dengar ya yang di perbukitan itu, tapi kayak orang jalan ke atas itu emang lebih serem gitu sih. Terus dengan cerita yang cewek gitu udah lebih Iya, baru ditunjukinnya kan cowok masuk ini gini nyepertiin teh dilebih-lebih. iya. Iya. Kan di situ ada anak SMA nih. Anak SMA itu kalau nggak salah 7 orang yang Dipindahinnya Iya. banyak juga ya yang dipindahin. Iya, lumayan sih. Terus habis itu yang di kotanya sisa 4 orang ya. Kalau Kak Sobari sendiri masuk ke mana? Saya masuk SMA. Masuk yang dipindahin ke perbukitan lagi? Iya, di situ 7 orang. 4 cowok, 3 cewek. Duh, mohon maaf ya. Oh, yang 3 cewek juga itu SMA? Iya. Oh, masuknya ke perbukitan. Iya. Nah, pas di perbukitan ini kita seminggu awal aman. Tapi yang di kota ini ada 1 orang baru, anak baru ya. Pas anak baru datang ini kayak ada kejadian lagi gitu pas malamnya. Nah, si yang orang Medan bilang, gue kayak ngeliat sesuatu gitu di depan kaca, diem. Kan itu posisinya di mana tuh? Kan di pintu aku keluar masuk, di sampingnya itu kaca besar gitu kayak buat ngeliat keluar. Ya. Tapi ditutup nggak, dibuka? Ada apa tirainya gitu. Enggak, posisinya lagi dibuka. Enggak, kaca tetep gitu, kayak nggak ada tetep buat buka tutup gitu. Oh, di gitu-gitu berarti ya. Iya. Kaca tetep nih. Terus yang si orang Medan dia ngeliat kayak ada sesuatu diem gitu di depan itu, bentukannya kayak manusia gitu. Si orang Medan ini takut kan. Terus bilang ke anak-anak, lihat gak itu. Anak-anak juga ngeliat. Karena ada orang baru, mereka pikir katanya kalau setiap ada orang baru pasti mungkin ada cerita perkenalan dulu perkenalan gitu ya gitu. istilah lembut perkenalan dulu. Tapi kalau udah lama gitu di situ diem, masih diganggu juga atau enggak? Atau cuman first impression aja gitu? Yang di perbukitan itu? Enggak, yang udah kalau misalnya udah lama gitu di situ atau tetap diganggu, kan tadi kayak perkenalan dulu gimana tuh? Kalau yang di kota itu ya, kalau pas yang sampai tadi itu yang lihat itu kayak 2-3 hari awal itu pasti diganggu. Tapi yang 4 hari selanjutnya udah aman gitu? Iya, kayak lumayan aman gitu. Berarti iya harus kenal dulu berarti ya kayak pengenalan awalnya gitu. Buat yang kuat lama di situ, kalau yang gak mau pulang berarti ya gak bakal betah pasti. Nah, berarti tadi teh yang terakhir teh di perbukitan 4 orang. 7 orang. Enggak, cowoknya. Oh iya, cowoknya 4 orang. Iya, terus yang Medan tuh masuk juga ke perbukitan. Enggak, masuknya ke yang kota dia. Oh, yang Medan di kota. Dia yang kota, dia ngeliat kan ada 1 orang baru di kota. Nah, terus pada malam hanya si orang Medan ngeliat lagi. Ada masih di kota itu hari keberapa berarti? H+7 aku pindah ke apa? Perbukitan. Iya. H+7 pindah ke perbukitan itu Jadi ada ganggu lagi. anak baru yang anak baru itu. Pasti gara-gara anak baru itu berarti ya? Iya, mungkin ada. Mungkin juga sih, nggak boleh suuzon ya. Terus kalau pas Kak Sobari ke perbukitan ya, yang 7 orang tadi, gimana tuh? Ada cerita lagi atau udah aman? Di situ pas seminggu awal aman kan? Ya, seminggu awal aku aman. Terus kayak seminggu kemudiannya lagi kita kan kayak nggak berani ke atas gitu, soalnya kekurangan orang juga kan, kayak cuman 4 orang di atas nongkrong juga gitu ya, nggak berani. Kita ngeliat ke atas doang kayak sore hari gitu, nggak sampai larut malam. Ya, terus kan kita pas balik seminggu itu atasnya itu udah ada ubinnya tuh. Udah ada ubin. Oh, udah hampir jadi gitu yang atasnya? Enggak sih, masih bilang lama untuk jadi sih. Tapi ada perbaikan lah gitu dari yang sebelumnya. Iya. Terus pas malam-malam aku lagi main game. Terus kayak jam 11-nya itu temen aku ngechat cewek. Dia lagi baja. Iya. Dia lagi baja terus dia bilang kayak lu dengar ada suara enggak di atas gitu. Kamu dengar ada suara di atas gak gitu? Ada apa aja? Terus kayak kata aku itu apa? Suara kayak apa? Iya, suara kaki gitu. Suara kaki kayak jalan-jalan gitu, kayak dari ujung ke ujung gitu. Dari sisi satu ke sisi lain. Ini bolak-balik. Iya, terus kata yang si cewek ini
temenin aku dudung gitu kayak Ke atas gitu, penasaran. mau nugas dulu ya. Oh, takut itu tuh. Iya, jadi jangan dulu tidur gitu. Mm-mm. Jangan dulu tidur, mau temenin dulu itu nugas. Nugas. Ya. Yaudah aku juga sampai main game sih. Mm-mm. Yaudah terus kayak jam 2-nya gitu udah beres. Jam 2 apa malam? Jam 2 dini hari. Mm-mm. Baru beres dia. Oh, itu kasihan juga yang ceweknya Iya. dikorbanin. Jam 2 dini hari tuh, udah beres, yaudah kita tidur aja ya, yaudah. Terus kayak udah habis yang di jam 2 ini dia mau prepare tidur kan kayak ke WC Siap-siap gitu. udah tidur. Dia ceritanya pas pagi hari dia mau prepare tidur. Pas udah mau tidur kan si kunci WC-nya itu ditutup. Dibuka dulu. Iya, dibuka terus mau ditutup, terus dia mau baling lagi. Terus pas mau baling juga kayak si pintu WC-nya itu kebuka sendiri gitu. Kayak ada suara kayak tapi ngebukanya pelan-pelan gitu. Oh, ngerti. Ya, terus si ceweknya bodo amat dah, gue udah capek Tapi itu banget. udah dikunci kan ya Iya, posisinya? udah nggak dikunci kayak ada kunci gitu. Iya, maksudnya dikunci, Iya, ditutup udah. gitu. Ini muka sendiri. Iya. Itu rusak pantaunya apa gimana tuh? Pintunya rusak apa emang? Kalau didiemin sih nggak bakal ngebuka sendiri, kecuali kalau ada angin. Tapi kan jam 2 dini hari gitu kayak. Pas nggak ada angin gitu. Iya, si cewek juga kayak udah bodo amat dah, gue tidur aja dah, kayak ngituin bantal kembukanya. Udah bodo amat, udah capek banget pas. Tapi bisa tuh tidur. Bisa. Alhamdulillah, ya. Pas pagi harinya kita udah aman. Di kejadian itu kan paling sering dengar aku kayak ada orang-orang di atas gitu sering lari-lari juga. Terus yang tangganya itu kayak sering dimainin juga di perbukitan itu selama 3 bulan full. Di mana, di perbukitan? Iya, yang di perbukitan itu. Oh, kenapa sampai 3 bulan kayak gitu? Tapi nggak kayak tiap hari gitu, kayak ada selang-seling gitu. Iya. Tapi setelah 3 bulan itu emang 3 bulan ya? Iya. Wah, mantap sekali ya ceritanya, sangat menarik sekali, sangat ini sampai bulu aku berdiri gitu ya pemirsa. Jadi apa ada lagi cerita? Atau udah beres? Udah. Kalau masih banyak nanti bisa kita lanjut siap. ya di video selanjutnya. Nah, buat kalian yang mempunyai tentang pengalaman tentang paranormal experience seperti Kak Sobari ini, kalian bisa langsung DM Instagram kita di @thescream_channel. Dan punya IG Kak Sobari? Ada tapi nggak bisa di. Oh, nggak usah. Kenapa nggak usah, biar di follow. Oke, baik ya. Katanya untuk IG-nya nanti kalau yang mau bisa di komentar lah ya. Nanti dibalas oleh Kak Sobarinya karena privasi katanya. Oke, dan jangan lupa untuk semuanya bagi yang itu tetap ya nge-DM Instagram kita karena karena semua cerita pasti harus diungkapkan. Dan jangan lupa untuk bareng-bareng Kak Sobari. Jangan lupa untuk di-like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke, terima kasih Kak Sobari sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah, mohon undur diri.